kita juga riset Pak, itu rata-rata sehari Kompas itu memuat lebih kurang 10-15 berita. Kira-kira tiap 2,5 jam lah Kompas mengupdate berita itu, menggempur. Iya, berita Serang ini, menggempur dengan segala macam angel beritanya lah, ya, dengan menggunakan framing humanisme, kemanusiaan. Kita ada penelitiannya, jadi kita pakai ilmiah lah ya. Jadi bukan sekedar perasaan sebetulnya. Kita studinya itu 5 hari itu berita 11-15 Juni itu kita kumpulin lebih kurang sekitar hampir 350-an. Dari itu kita punya punya analisis, banyakan yang negatif, yang merah ini loh. Negatif artinya ya tadi. Nah, ini pakai perasaan. Menyakiti lah, menyinggung, dan kita lihat arahnya kok kepada peraturan. Kok Kompas sepertinya nggak suka sekali dengan peraturan yang disebut atau yang berlatar belakang atau yang dipersepsikan melindungi umat Islam. Tapi kok Kompas tidak pernah kita baca peraturan yang melarang pedagang jualan di hari Minggu di Papua. Kompas tidak pernah mengkritik pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang sholat Jumat. Gak pernah ada kritik dari Kompas. Bertahun-tahun itu sudah kita saksikan. Tapi begitu ada pedagang satu, ibu-ibu yang 3 punya warteg ya, wartegnya ada 3 tuh, outletnya, kalau istilah KFC itu outletnya, ada 3 itu di Serang itu, di blow up tiap 2,5 jam selama 5 hari itu. Nah, ini kan ada pertanyaan kita, yang ujung-ujungnya framing beritanya, narasumber yang ditampilkan tuh juga tidak kompeten. Kita lihat Sophia Latjuba lah. Apa urusan Sophia Latjuba? Ngerti nggak dia dengan hukum? Ngerti nggak dia syariat Islam? Ngerti nggak kalau orang puasa itu harus dihormati? Jadi jangan dibalik-balik logikanya. Ini logikanya yang didorong itu seolah-olah orang yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Orang yang ibadah harus menghormati orang yang tidak ibadah. Orang yang tidak punya SIM, polisi harus menghormati orang yang tidak punya SIM. Jadi logika itu kalau dikembangkan berbahaya menurut saya bagi norma masyarakat kita loh Pak. Kalau itu diteruskan ya, berbahaya sekali. Orang yang tidak ikut aturan dijadikan pahlawan, sehingga itu akan membuat masyarakat akhirnya, ya kalau kita sih senang-senang aja Kompas mempelopor itu, berarti aturan di negeri ini gak usah kita ikuti toh. Ya kan? Kita senang saja kalau kita merasa tidak terikat. Tapi karena ini yang dihajar adalah syariat Islamnya, apalagi Kompas menampilkan, menggelari orang-orang intelektual muda NU. Dari mana gelar intelektual itu? Kan sebutan-sebutan Kompas saja, memframing orang jadi intelektual muda NU lah, membuat jadi brutal organisasi yang sadis radikal lah. Itu kan maunya wartawan aja. Makanya hari ini kita sengaja bawa juga tim kita. Kita mau framing juga lah. Ya bukan artinya kalau soal framing itu kan kita juga bisa, agenda sapang, agenda setting itu kita juga ngerti lah. Kita nggak bodoh-bodoh amat lah kira-kira. Kita paham lah itu semua. Tapi mbok ya janganlah keterlaluan. Maksud saya nanti masyarakat mempersepsi juga loh. Walaupun ada sebagian orang Islam yang membela Kompas ya nggak apa-apa, tapi tetap sebagian lagi akan mempersepsi Kompas mewakili bukan Islam, walaupun yang membelanya barisan di depan pagernya adalah Islam. Nah, apa mau Kompas dipersepsi begitu? Kompas, Komando Pastur, apa mau diulangi lagi seperti yang dulu-dulu lagi? Kan enggak, saya kira. Ini kan sara jadinya. Kalau media sebesar Kompas ini justru mengarah kepada hal-hal yang demikian, ya jangan salahkan masyarakat, saya kira. Nah, kami ini, saya kira semacam alarm lah, ya. Jadi saya kira Kompas nggak perlu khawatir. FPI justru alarm sebetulnya, daripada kita diam masyarakat marah, tahu-tahu kejadian 98 diarahkan kepada sara yang lebih gawat dari sekedar 98. Kalau 98 kan sekedar etnis tuh. Kalau diarahkan ke sara bagaimana? Kalau masyarakat diam tiba-tiba meledak menjadi sara agama. Kompas kalau dipersepsi tadi Komando Pastur jadi sasaran loh. Kita tidak menuntut banyak. Kita tidak minta Anda membela Islam, enggak. Karena kita tahulah, enggak mungkin Anda begitu. Tapi adil lah. Adil dan proporsional. Saya kira. Proporsional kita tahulah menempatkan diri.
kita ini siapa. Kedatangan kita ini ingin meminta penjelasan tentang itu. Yang kedua, menghimbau sebetulnya bahwa ya jangan melewati garis batas lah. Proporsional dan profesional saja, adil lah begitu. Sebab adil itu siapapun, bahkan orang Islam pun dituntut adil terhadap yang non muslim. Jadi saya tidak mau bicara teknis ya. Janganlah bicara teknis soal ibu itu begini, begini. Anda cerita tentang lapangan, nggak usah lah. Udah selesai bagi saya itu. Kalau kita debat fakta, kita nggak usah debat fakta begitu. Kita ini kalau dalam bahasa kita mau kebijakan redaksi, politik redaksi lah kira-kira. Ya, lebih kepada politik redaksi. Cerita dikit nih pengalaman dengan Kompas. Pribadi ya, saya pernah mau pasang iklan nih, bukan minta diliput berita ya, pasang iklan bayar dengan biro iklan 2012 tuh. Waktu itu kasus pengambil alihan Indosiar ke SCTV. Saya pasang iklan atas nama masyarakat pemerhati frekuensi publik. Waktu itu meminta supaya tidak ada penguasaan frekuensi publik di tangan kelompok tertentu, kan begitu kan. Saya mau pasang iklan, udah bayar duitnya dengan ini, udah oke, biro iklan yang di lapangan. Begitu masuk ke, saya nggak ngerti, tiba-tiba ada pembatalan. Ada pembatalan, nggak bisa iklannya, nggak bisa dipasang. Kok nggak bisa? Ya pokoknya alasan teknis lah. Saya ganti nama, saya jangan masukin, saya bilang. Nama Munarman nggak usah, dihapus saja, ganti nama yang lain. Bisa. Jadi saya itu punya pengalaman yang begitu loh dengan Kompas. Jadi kalau teman-teman Kompas memberi ruang kepada kelompok seperti Munarman, begitu, pada faktanya yang bisnis saja tidak bisa gitu loh. Ya, itu pengalaman ya. Jadi agak susah bagi saya itu, trust saya itu agak susah dibangun lagi gitu loh. Dengan pengalaman itu bayar loh, bukan saya minta diliput, ini bayar itu, bisnis itu. Tanpa melibatkan unsur apa, itu soal ini iklan seperempat halaman. Pengalaman ini berulang begitu. Nah, kami ini juga kalau tadi dikatakan mewakili publik, Kompas itu mengangkat itu karena dibicarakan publik tadi, ya kami datang ke sini juga karena mewakili publik juga. Ada publik yang tidak suka loh. Mereka tuh marah betul, tapi saya lihat kemarahan ini kalau tidak disalurkan bisa repot, memendam begitu, jadi bara api di bawah begitu kan. Nah, akhirnya ya saya inisiatif, udah kita komunikasi aja. Bahwa saya tidak komunikasi lewat SMS, saya menghindari karena saya nggak mau difitnah, karena banyak sekali fitnah. Ini aja datang sini kasih aja nasi kotak, kasih aja THR, kasih aja, menghina sekali menurut saya itu. Komunikasi yang begitu itu menurut saya penghinaan lah, menganggap orang-orang FPI itu orang pengangguran, miskin, nggak ada kerjaan, tukang recok, tukang rusuh begitu. Tapi kalau Anda bikin peliputan di Bali, wawancarai warung yang ditutup selama nyepi itu, lalu mereka berkomentar, bila perlu ada lagi sumbangan yang seperti di Serang, kita mungkin nggak protes. Oh, berarti adil nih. Berarti bukan cuma Islam doang nih, kira-kira seperti itu kalau bahasa kitanya. Nah, ini kenapa gencar di bulan Ramadan, tapi di hari-hari besar yang lainnya enggak. Jadi kalau mau angkat keadilan, dianggap ini menyalahi kemanusiaan, humanisme, sebetulnya ya kalau kita mau ikut agama, menjadi pemeluk agama, ya memang pahit rasanya, tapi akan nikmat nanti di akhirat. Nah, oleh karenanya saya sangat kami ini kan pendakwah gitu. Dengan adanya pemberitaan di Kompas seperti ini, kami dari awal sudah mau ini sebetulnya, cuman kan karena coba kita tampung dulu dari masyarakat seperti apa, udah kita datengin. Daripada nanti masyarakat yang datang kan nggak baik gitu. Jadi biar kita datengin, kita dialog, kita diskusi, semoga ke depan tidak terjadi lagi. Jadi dengan pemberitaan seperti itu akhirnya muncul tuh spanduk di mana-mana, hormati orang yang tidak berpuasa. Ditambah lagi pemerintah lagi gencar-gencarnya nyabut perda. Nah, semuanya perdanya perda syariah.
Jadi begitu diberitakan di Serang, jadi akhirnya kan ada indikasi tuh, oh ini mau ke sana nih arahnya, seperti itulah. Nah maka dari itu sebetulnya nggak perlu nunggu kita protes, nggak perlu nunggu kita SMS, ini kebablasan. Anda yakin yang ada di Kompas ini kan berpendidikan, orang yang sudah mengenyam bangku sekolah yang begitu lama, jadi tahu etika, tahu batas-batasan, bukan menggurui saya bicara begini. Jadi kira-kira nih kalau Anda mau bisnis, kira-kira bisnis yang seperti ini nih, pemberitaannya, bahaya nggak nih ke depan? Itu insya Allah anak TK aja udah bisa ukur. Jadi jangan sampai nanti dengan alasan, ini kan kebablasan, kenapa nggak di SMS secara personal? Nanti kalau begitu lagi, terulang lagi begitu. Jadi ini saya bicara karena saya pendakwah, dan saya ke bidang penegakan khilafah dan syariat Islam, di Front Pembela Islam. Jadi tersinggung dengan adanya pemberitaan yang di Serang itu, akhirnya memojokkan syariat. Jadi seolah-olah penegakan syariat Islam itu melukai kemanusiaan dan lain sebagainya. Padahal kita nggak minta lama kok nutup warung itu ya. Dan warung yang ditutup itu, kalau kita mau diskusi warung nih, itu pun lokasinya kan nggak semua. Terminal boleh buka warung, asal agak tertib dikit, karena mereka adalah tempat singgah musafir. Rumah sakit, kantinnya boleh buka kok, karena di sana melayani orang-orang sakit. Nah kalau mereka yang sehat, nggak berpuasa misalkan, kok cengeng amat gitu, nggak bisa masak sendiri apa bagaimana? Harus warteg yang menyediakan untuk makan mereka. Ini yang jadi masalah. Nah kami pun membatasi kan, jam 4 boleh buka mereka. Berkali-kali kami korban, selalu dijadikan korban ketidakadilan daripada pemberitaan. Ketika lawan-lawan kita ataupun mereka yang berseberangan dengan kita itu bikin demo hanya 40 orang, 50 orang live, siaran langsung di beberapa TV. Tapi kita sudah ratusan ribu, bahkan jutaan. Itu kita padatin juga sama, nggak pernah masuk TV.